Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anissa Raga akan mengajak kalian untuk mengunjungi Museum Sono Budoyo yang ada di Yogyakarta. Museum Sono Budoyo dikenal museum paling lengkap, yaitu setelah Museum Nasional Jakarta. Lokasi Museum Sono Budoyo dibagi menjadi dua unit. Museum Sono Budoyo, unit 1 terletak di Jalan Trikora, Pengarukan nomor 6, berseberangan dengan alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Unit pertama digunakan untuk museum umum. Kemudian Museum Sono Budoyo Unit 2 berada di Jalan Wijilan Dalem, Condro Kiranan, Yogyakarta, atau sebelah timur alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Unit kedua untuk perpustakaan naskah museum. Museum Sono Budoyo menyimpan koleksi tradisi budaya kurang lebih sebanyak 63.345 koleksi. Museum Sono Budoyo sekarang juga semakin berkembang karena sudah membangun bangunan baru yang ada di belakang museum yang lama. Museum Sono Budoyo yang baru berlantaikan 6. Tempatnya sangat nyaman dan sejuk, sangat cocok untuk berwisata keluarga. Untuk sampai ke lantai 6, kalian bisa menggunakan lift ataupun menggunakan tangga. Museum Sono Budoyo ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Selain lokasinya memang strategis, mereka semua juga ingin mengetahui sejarah dari budaya Indonesia. Lokasi Museum Sono Budoyo ini dekat sekali dengan Malioboro. Jadi jika kalian sedang berada di Malioboro, hanya beberapa menit saja kalian bisa sampai di Museum Sono Budoyo ini. Jika kalian ingin melihat peninggalan tradisi di Museum Sono Budoyo ini, kalian akan dikenakan tiket masuk sebesar Rp10.000 untuk dewasa, dan untuk anak-anak adalah Rp5.000. Kemudian untuk turis mancanegara akan dikenakan tiket masuk sebesar Rp20.000 saja. Harga tiket ini bisa berubah-ubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ruang pamer Museum Sono Budoyo dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 15.30 sore setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Pada hari Jumat, museum buka mulai pukul 8 pagi hingga tutupnya yaitu pukul 14 siang. Dan hari Senin museum ditutup. Untuk ruang perpustakaan Museum Sono Budoyo buka mulai pukul 7.30 pagi hingga 16 sore setiap Senin sampai Kamis. Dan hari Jumatnya yaitu buka mulai pukul 8 pagi hingga 14.30 sore. Jika kalian tertarik ingin mengetahui tradisi budaya di masa lampau, Museum Sono Budoyo dapat menjadi agenda kunjungan bagi kalian saat berada di Yogyakarta. Museum Sono Budoyo memiliki sejumlah ruang pamer yang dapat kalian kunjungi.
Ruang wayang menyimpan wayang yang berfungsi untuk menyebarkan agama dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Ruang senjata menyimpan beragam senjata di masa lalu, seperti tombak, celurit, kapak, keris, dan yang lainnya. Jika kalian ingin melihat berbagai topeng, kalian dapat mengunjungi ruang topeng, yaitu untuk melihat topeng yang digunakan dalam upacara atau pertunjukan di masa lalu. Kemudian ruang batik memamerkan koleksi batik dan keanekaragaman peralatan yang dipergunakan untuk membatik. Ada lagi ruang ukir yang memperlihatkan berbagai daur hidup dan beragam hasil ukiran dari kayu, perak, logam, dan yang lainnya. Keberadaan ruang mainan menjadi tempat untuk menyimpan permainan anak-anak tradisional Jawa. Ada juga foto atau gambar permainan anak-anak yang pernah populer. Ruang prasejarah menyimpan benda-benda peninggalan prasejarah saat orang masih berburu untuk mencari makanan. Ruang Bali memamerkan benda-benda yang berkaitan dengan adat, seni, dan budaya Bali, terutama terkait penyebaran agama Hindu. Sekarang kita akan mengunjungi Gedung Sono Budoyo yang baru. Lantai 1 menyajikan penjelasan mengenai perjalanan dan transportasi dari waktu ke waktu. Beberapa koleksi yang bisa dilihat oleh kalian yaitu miniatur sepeda laki-laki dan perempuan, miniatur bendi, becak, dokar, andong, gerobak, selanggan, serta kereta api. Selain itu, lantai 1 juga menyajikan mengenai jamuan makan yang disebut perjamuan dan perhelatan. Kalian bisa melihat animasi yaitu di atas meja makan yang sudah ditata beserta kursi dan peralatan makan lainnya. Rice table merupakan gagasan gaya jamuan makan dari Belanda yang memadukan menu hidangan Nusantara. Kalian dapat memilih beberapa animasi seperti animasi makanan keraton, makanan hotel, dan makanan rumahan. Kalian juga disuguhkan dengan koleksi cangkir, cawan, peralatan menginang, peralatan minum teh, peralatan merokok, dan teko. Ketika menapaki kaki ke lantai 2, kalian dapat merasakan kentalnya kesenian dan kebudayaan berupa kesenian musik, tari, topeng, dan wayang. Keseluruhan kesenian itu disebut seni pertunjukan. Seni pertunjukan merupakan sebuah ungkapan budaya dan wahana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan perwujudan norma-norma estetik. Estetik yang berkembang sesuai dengan zaman. Di lantai 2, kalian juga dapat melihat beberapa koleksi alat musik tradisional seperti rebab, gender, siter. Kemudian ruang pamer lantai 2 menyajikan koleksi wayang wong atau wayang wiwong, topeng figur cacat, wayang Sultan Agung, wayang golek wahyu, serta wajinwa atau wayang Cina Jawa. Lantai 2 juga memiliki koleksi topeng yang disajikan di tengah ruangan dengan bentuk piramid yang menarik dijadikan spot foto Instagramable.
Tidak hanya seni pertunjukan, ternyata kalian juga bisa menyaksikan koleksi senjata tradisional yang disebut keris. Keris tidak hanya sebagai senjata tradisional, namun memiliki nilai-nilai filosofis, kosmologi, dan ontologis. Kalian dapat melihat koleksi keris lurus, keris pamengkang jagat, kemudian keris katawijan, kemudian keris lurus kebolajer, keris sabuk inten, dan keris luk limo. Bagian-bagian keris seperti deder dan ricikan keris juga dapat dinikmati secara visual. Ruang pamer lantai 3 pun memberikan informasi mengenai beberapa istilah dalam dunia keris dan kelengkapan keris. Berbeda dengan ruangan lain, lantai 4 menyajikan skema daur hidup yang dijelaskan dengan kain batik. Proses kehidupan manusia yang dimulai dari kelahiran sampai kematian dideskripsikan secara lengkap di sini, mulai dari mitoni, melahirkan, hitanan, tetesan, dan tarapan. Lamaran juga siraman, midodareni, panggeh, kemudian congkokan, dan berakhir dengan kematian. Disajikan beserta kain batik yang digunakan dan maknanya masing-masing dalam setiap fase kehidupan. Selain itu, kalian juga dapat menyaksikan koleksi batik cap milik museum, yaitu Museum Sono Budoyo, serta memahami lebih mengenai wastra busana di Jawa. Museum Sono Budoyo hampir setiap harinya menyelenggarakan pagelaran wayang, baik wayang kulit maupun wayang orang, dengan lakon yang berbeda-beda. Masing-masing pertunjukan, termasuk wayang orang, terselenggara di Pendopo Timur Museum Sono Budoyo, yaitu pada malam hari pukul 20 sampai 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, setiap harinya kecuali hari Senin. Kemudian untuk tiketnya yaitu berkisar sekitar Rp20.000 untuk domestik dan Rp50.000 untuk asing. Pembelian tiket hanya bisa dilakukan di hari pertunjukan pada pukul 19 sampai pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi buat kalian yang ingin merancang paket liburan Yogyakarta dan menikmati budaya wayang atau ingin memperkenalkan budaya wayang ke anak-anak, kalian bisa memasuki salah satu daftar list destinasi wisata tujuan ke Museum Sejarah Budaya ini. Jika kalian ingin belajar sejarah dengan cara yang menarik, kalian bisa mencoba bioskop Museum Sono Budoyo. Bioskop Sono Budoyo hanya dibuka pada hari Selasa, Minggu, yaitu pukul 16 sampai 20 malam, dan bisa kalian nikmati secara gratis. Film yang diputar di bioskop ini cukup variatif, ada film dokumenter hingga film pendek. Menariknya, film yang tayang setiap bulannya berbeda-beda loh, jadi pastikan kalian cek daftar film yang tayang di bulan tersebut ya. Selain bisa melihat ribuan koleksi kebudayaan Jawa, museum dengan koleksi terbanyak kedua di Indonesia ini telah membuka wahana baru, yaitu di lantai 5 dan 6 dengan berbagai permainan interaktif seperti jemparingan, yaitu menggunakan virtual reality, menelusuri sejarah di lorong waktu secara virtual, dan bermain tembang dolanan.
Demikian tentang Museum Sono Budoyo. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar.